Sebelum kita masuk ke penyampaian materi, kita akan mengerjakan pretest terlebih dahulu yang linknya akan saya share di kolom chat. Link pretest sudah saya kirim melalui kolom chat. Diharapkan peserta mengisi link pretest terlebih dahulu yang berisi 10 soal untuk kita bisa ketahui bagaimana pengetahuan peserta sebelum materi ini disampaikan. Untuk waktu pengerjaannya selama 5 menit. Silakan para peserta. Baik, kepada peserta yang baru saja bergabung, diimbau untuk mengisi link pretest terlebih dahulu ya, yang sudah saya kirimkan melalui kolom chat. Terima kasih.
Baik, karena sudah 5 menit berlalu, bagi para peserta yang masih mengisi link pretest, silakan dilanjutkan pengisiannya. Namun untuk penyampaian materinya akan saya mulai dari sekarang karena terkait materi IMD, ASI eksklusif dan juga MPASI ini lebih panjang daripada yang kemarin-marin nih. Jadi kita mulai dari sekarang aja ya. Baik, saya mulai kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para peserta. Perkenalkan, nama saya Ervina Lemela Roza. Saya ahli gizi dari PT Gizi Berdaya Indonesia yang pada kesempatan kali ini akan berbagi dengan para peserta mengenai IMD, ASI eksklusif, dan MPASI. Nah, materi ini cocok banget buat para peserta yang mungkin sedang mengandung atau mungkinnya sedang menyusui atau mungkin di keluarganya sedang ada ibu menyusui atau ibu hamil. Jadi bisa diedukasi juga mengenai IMD, ASI eksklusif, dan juga MPASI karena saya masih banyak menemukan bahwa praktik ini masih suka kurang tepat. Baik, jadi hari ini tujuan pembelajarannya adalah kita mempelajari mengenai konsep dari inisiasi menyusui dini atau IMD, ASI eksklusif, dan juga MPASI yang tepat. Kemudian pelajari kandungan, manfaat, dan juga peran ASI baik bagi ibu dan juga bayi, mempelajari prinsip pola makan seimbang saat laktasi untuk mendukung produksi dan juga kualitas ASI, mempelajari prinsip pemberian MPASI yang tepat berdasarkan usia dan juga kebutuhan bayi, serta mempelajari solusi apabila bayi sulit makan dan juga dampaknya apabila bayi tidak diberikan MPASI secara tepat. Kemudian outputnya adalah peserta diharapkan bisa memahami dan juga menjelaskan kembali mengenai konsep dasar IMD, ASI eksklusif, dan juga MPASI. Kemudian memahami kandungan, manfaat, dan juga peran ASI bagi ibu dan bayi, memahami dan juga bisa menerapkan prinsip pola makan seimbang saat laktasi untuk mendukung produksi dan juga kualitas ASI, memahami dan juga menerapkan prinsip pemberian MPASI yang tepat berdasarkan usia dan kebutuhan bayi, dan juga bisa memahami solusi apabila bayi sulit makan dan juga dampaknya apabila bayi tidak diberikan MPASI secara tepat. Nah, sebelum kita masuk ke IMD, kita perlu tahu dulu pemberian makan bayi dan anak itu ada 4 fase. Yang pertama itu diawali dari inisiasi menyusui dini yang dilakukan setelah bayi lahir, kemudian dilanjutkan dengan ASI eksklusif, barulah bayi bisa diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI, dan sambil tetap dilakukan pemberian ASI sampai anak berusia 2 tahun atau lebih. Nah, di sini ada 3 stadium ASI, dimulai dari kolostrum, ASI transisi, dan juga ASI matur. Kalau kolostrum, dia diproduksinya ada di hari pertama sampai 7 pasca persalinan, yang mana dia merupakan ASI khusus yang disekresikan atau diproduksi pada 2 sampai 3 hari pertama pasca persalinan yang jumlahnya masih belum terlalu banyak. Tapi meskipun begitu, dia punya kandungan gizi yang sangat penting, yaitu dia tinggi antibodi, kemudian protein, dan juga vitamin A. Nah, warnanya itu dia sedikit kekuningan dan fungsinya sebagai perlindungan kekebalan awal dan juga mempersiapkan usus atau pencernaan bayi untuk menerima makanan berikutnya, yaitu ASI. Kemudian ASI transisi itu adalah ASI yang ada peralihan dari kolostrum ke ASI matur atau ASI yang sudah matang. Nah, ASI transisi ini ada di hari ke-7 sampai 14 setelah persalinan. Dan di ASI transisi ini sudah mulai ada perubahan kandungan, di mana kandungan proteinnya berkurang, kemudian lemak, laktosa, vitamin larut air, dan juga volume ASI-nya dia semakin meningkat. Nah, ketika ASI matur itu sudah dimulai di hari ke-14 sampai ke setelahnya, yang mana komposisinya itu sudah relatif stabil. Nah, ASI matur ini terdiri dari dua, yaitu susu awal atau biasanya disebut susu primer atau formilk, yang mana dia keluar pada saat awal sesi menyusui, yang mana fungsinya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan cairan bayi. Sedangkan susu akhir atau biasa disebut sekunder atau high milk, dia keluar menjelang akhir sesi menyusui, yang mana dia mengandung lebih banyak lemak yang berfungsi untuk menyediakan energi untuk bayi.
Nah, barulah kita masuk mengenai inisiasi menyusui dini. Jadi IMD itu apa sih? IMD ini adalah proses pemberian ASI yang dilakukan segera setelah bayi lahir. Nah, IMD prosedurnya itu ada 3. Yang pertama itu setelah bayi lahir, nanti bidan atau perawat itu akan membantu bayi diletakkan di dada atau di perut ibu. Dan di mana kulit mereka itu saling bersentuhan gitu atau skin to skin contact. Nah, nanti bayi akan dibiarkan merayap mencari sendiri puting ibunya tanpa dipaksa, dan kemudian bayi akan menyusu hingga dia puas. Yang mana IMD ini akan dimulai 1 jam pertama setelah melahirkan, dan prosesnya ini berlangsung minimal setidaknya selama 1 jam. Yang mana memang IMD ini dilakukannya pada ibu dan bayi yang berada dalam kondisi stabil ya setelah persalinan. Terkadang ada ibu yang ketika setelah melahirkan itu kondisinya kurang fit atau tidak stabil, yang mana tidak memungkinkan untuk memberikan atau melakukan IMD. Nah, kenapa IMD ini penting? Jadi disinilah waktu di mana bayi ini mendapatkan makanan pertamanya, yaitu kolostrum yang tadi kaya sekali akan kandungan gizi, terutama untuk antibodinya gitu. Kemudian kolostrum ini juga banyak sekali zat gizi penting yang mana tidak bisa digantikan oleh susu formula atau susu lainnya. Jadi diharapkan bayi tidak terlewatkan nih kolostrumnya melalui IMD. Kemudian kita lanjut ke ASI eksklusif. Jadi pada dasarnya ASI itu merupakan asupan gizi paling sempurna dan juga paling ideal bagi bayi. Dia mengandung semua zat gizi di dalam ASI itu sudah uh, terkandung semuanya, yang mana dia dibutuhkan untuk pertumbuhan dan juga perkembangan yang optimal pada bayi. Dan dia juga sudah terjamin bersih, aman, kaya antibodi, bakteri baik, dan juga mikroorganisme juga. Nah, lalu ASI eksklusif itu apa? Jadi ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI saja, bisa langsung dari payudara maupun ASI perah, tanpa tambahan cairan atau makanan lain termasuk air putih gitu. Dan ini dilakukan sejak bayi berusia 0 sampai 6 bulan. Tetapi untuk obat, vitamin, mineral tetes yang mana diindikasikan secara medis itu masih boleh diberikan gitu. Jadi khusus sampai nanti dia usianya 6 bulan itu benar-benar diberikan ASI saja. Jadi ibu tidak perlu takut bayi akan kekurangan zat gizi, karena kebutuhannya itu sudah bisa dicukupi hanya dari ASI saja gitu. Yang mana ini sebaiknya tidak dilewatkan karena ini merupakan salah satu cara pencegahan stunting di 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian ini adalah alasan kenapa ASI eksklusif itu wajib diberikan sampai bayi berusia 6 bulan. Yang pertama, yang tadi ya, kandungan gizinya itu sudah cukup. Jadi bayi udah nggak perlu makanan atau cairan lain. Jadi ASI aja tuh udah sangat cukup setidaknya sampai dia usianya 6 bulan. Kemudian bisa ada resiko pengurangan produksi ASI juga kalau misalnya tidak diberikan apabila ibu tidak melakukan pemberian ASI eksklusif kepada bayi. Misalnya pemberian air putih atau cairan lainnya nih sebelum bayi berusia 6 bulan. Nah, itu bisa bikin bayi jadi merasa kenyang. Akhirnya bayi jadi jarang menyusu dan bisa berkurang juga stimulasi dan juga produksi air ASI ibu. Yang mana kan produksi ASI ibu itu juga dipengaruhi oleh faktor bayi menyusu gitu ya. Nah, kemudian juga ada risiko gangguan pencernaan di mana sampai dia berusia 6 bulan, sistem pencernaan bayi itu belum siap untuk menerima makanan, minuman apapun selain ASI gitu. Jadi masih kurang tepat, masih tidak tepat apabila ada yang bilang kalau misalnya
bayi bisa menerima, misalnya ada yang dikasih pisang kayak gitu, masih sebelum 6 bulan udah ada yang dikasih pisang dan sebagainya. Nah, itu adalah cara yang salah. Jadi mungkin misalnya ada keluarga yang masih menganggap seperti itu, boleh sekali untuk bantu diedukasikan, mungkin mereka masih belum tahu ya terkait hal ini. Kemudian, di mana pemberian cairan atau makanan lain ini bisa membebani pencernaannya mereka gitu, dan bisa beresiko bayi mengalami diare atau masalah kesehatan yang lain. Kemudian ini adalah dampak yang bisa terjadi apabila bayi tidak diberi ASI secara eksklusif. Yang pertama itu bisa beresiko mengalami penyakit infeksi seperti diare, ispa, dan juga pneumonia karena ASI itu kan tadi kayak antibody gitu. Jadi untuk bisa memperkuat sistem imunnya dia melalui pemberian ASI secara eksklusif ini seperti itu. Jadi supaya antibodinya bagus dan terhindar dari penyakit infeksi. Kemudian bisa beresiko juga untuk mengalami masalah gizi yang mana paling populer itu adalah stunting itu. Kemudian bisa alergi dan juga intoleransi laktosa, dan juga bisa mengalami penyakit kronis seperti obesitas atau diabetes di kemudian hari gitu ya, di saat dewasa. Nah, kemudian ini adalah manfaat ASI tidak hanya pada bayi tapi juga pada ibunya. Jadi, pemberian ASI itu bisa mempercepat pemulihan pasca persalinan bagi ibu, yang mana dia bisa mempercepat kontraksi rahim dan juga bisa mengurangi perdarahan. Kemudian bisa menurunkan resiko penyakit seperti kanker payudara atau ovarium dan juga penyakit metabolik. Kemudian bisa membantu menurunkan berat badan, yang mana kalau menyusui itu bisa membakar kalori juga dan juga bisa memobilisasi lemak kehamilan. Kemudian juga dia punya manfaat psikologis dan emosional, yang mana bisa mengurangi resiko depresi postpartum dan juga bisa memperkuat bonding ya, atau ikatan antara ibu dengan bayinya. Kemudian selain itu dia sangat efisien, ekonomis, dan juga praktis. Dia gratis, selalu tersedia, aman, dan juga higienis. Kemudian kalau untuk bayi, manfaatnya adalah dia bisa memenuhi zat gizi yang optimal dan juga dia mudah diserap ya, sesuai dengan kebutuhan bayi. Kemudian dia juga memberikan perlindungan imunologis atau antibodi atau sistem imun kekebalan tubuhnya gitu, yang bisa mencegah infeksi. Kemudian bisa mendukung perkembangan otak dan juga kognisi karena dia punya kandungan DHA dan juga AA yang mendukung perkembangan saraf. Kemudian dia bisa mencegah penyakit jangka panjang seperti obesitas, diabetes, alergi, bahkan sampai ke kematian bayi. Kemudian juga dia bisa mendukung kesehatan mental dan juga ikatan antara ibu dengan bayinya. Nah, ini adalah kandungan gizi ASI yang bisa kita ketahui, di mana untuk karbohidrat sendiri itu adalah laktosa. Nah, laktosa itu merupakan bagian dari karbohidrat yang menjadi karbohidrat utama di dalam ASI, yang mana dalam 100 mili ASI itu terdapat 7 gram laktosa, yang mana kandungan yang ini lebih tinggi dibanding susu yang lainnya. Yang mana laktosa ini menjadi sumber energi utama bagi bayi. Dia juga bisa membantu penyerapan kalsium dan juga mendukung pertumbuhan bakteri usus yang baik. Kemudian dia juga mengandung human milk oligosakarida yang fungsinya itu sebagai prebiotik dan juga pelindung terhadap infeksi. Selanjutnya protein. Nah, dia kandungan protein itu memang relatif rendah, yaitu dalam 100 terdapat 0,9 gram protein, yang mana ini sudah sesuai dengan kapasitas ginjal bayi. Nah, ini ada rasio antara protein whey dan juga kasein, yang mana kandungan protein whey-nya itu lebih banyak, yaitu 60, di mana kaseinnya itu hanya 40, yang mana dia berakhir protein ini mudah dicerna karena protein whey itu lebih mudah dicerna ketimbang protein kasein, yang mana dia juga kaya akan alfa laktalbumin dan juga laktoferin yang sifatnya antimikroba dan juga imunomodulator. Kemudian dia tidak juga mengandung beta laktoglobulin, yang mana dia merupakan protein yang bisa memicu alergi pada susu sapi, dan juga kasein atau protein kasein pada ASI itu dia membentuk gumpalan lembut, dimana kalau kasein itu lebih padat gumpalannya sehingga dia mudah untuk dicerna.
Selanjutnya adalah lemak, di mana dalam 100 ml lemak itu terdapat 3,5 gram lemak yang menyumbang hampir 50% total energi ASI, dan kandungan lemak ini akan meningkat dari formil ke high milk atau susu awal ke susu akhir, dan dia juga mengandung asam lemak yang penting seperti DHA dan juga ARA. Kemudian dia juga punya peran penting dalam perkembangan otak, sistem saraf, dan juga retina bayi. Dan diketahui lemak ASI lebih efektif dibanding susu formula yang difortifikasi dengan DHA dan juga ARA gitu. Kemudian untuk vitamin dan mineral sendiri dia juga kandungannya cukup banyak, vitamin A, vitamin E, vitamin K, vitamin B kompleks. Tapi ASI itu punya kandungan vitamin D yang sedikit gitu. Maka dari itu bayi itu bisa didapatkan vitamin D-nya ini dari paparan sinar matahari. Nah, sebenarnya Indonesia ini emang paparan sinar mataharinya sudah bisa dibilang cukup. Jadi perlu hati-hati juga apalagi untuk bayi yang masih di bawah 6 bulan itu hati-hati kalau misalnya mau berjemur, karena khawatir kalau misalnya terlalu panas itu akan bisa beresiko ke kulitnya, atau bisa juga dari suplementasi. Kemudian mineral seperti zat besi dan juga sayang itu kadarnya rendah tapi bioavailabilitasnya atau tingkat penyerapannya itu tinggi. Kemudian bayi yang cukup bulan atau yang itu bukan prematur itu umumnya punya cadangan zat besi yang cukup, karena zat besi yang ada di tubuh ibu kan sudah dipindahkan ke tubuh bayinya. Nah, itu udah cukup cadangannya hingga dia berusia 6 bulan. Kemudian diketahui juga kalau penundaan pemotongan tali pusat bisa membantu meningkatkan status si bayi. Nah, kemudian ini ada kandungan bioaktif ASI seperti imunoglobulin A yang mana dia untuk pertahanan imun utama, kemudian laktoferin untuk menghambat pertumbuhan bakteri dengan mengikat zat besi, kemudian dia juga mengandung sitokin, hormon leptin, adiponektin, dan juga enzim pencernaan seperti lipase, kemudian HMO atau human milk oligosaccharida yang dia mencegah adesi patogen dan juga mendukung mikrobiota usus yang sehat. Kemudian dia mengandung sel punca dan juga mikroRNA yang berpotensi untuk mendukung perkembangan bayi dalam jangka panjang. Nah, ini adalah perbedaan ASI dengan susu lain. Jadi kenapa bisa dibilang ASI ini lebih baik ya daripada susu lain khususnya untuk bayi yang di bawah 6 bulan. Kenapa ASI itu udah cukup, tidak perlu diberikan susu formula adalah karena ini. Jadi untuk kandungan proteinnya ASI itu udah pas sesuai dengan kebutuhan bayi dan mudah dicerna, sedangkan formula lain itu kandungan proteinnya biasanya lebih tinggi dan bisa memberatkan pencernaan bayi. Terus ASI itu jenis proteinnya lembut dan juga jarang menyebabkan alergi, sedangkan susu formula itu ada protein yang bisa memicu alergi. Kemudian ASI juga dia mudah dicerna dan juga bisa jarang kembung, sedangkan susu formula lebih berat dicernanya. ASI juga punya kandungan lemak alami yang baik untuk tumbuh kembang, sedangkan susu formula yang lain itu lemaknya buatan atau olahan. Sedangkan ASI juga punya kandungan lemak yang penting untuk otak bayi, sedangkan susu formula lain itu ada tapi memang difortifikasi tapi tidak sebaik ASI. Kemudian ASI sendiri juga punya zat alami yang bisa membantu mencerna lemak, sedangkan susu lain itu tidak ada. Kemudian ASI juga memiliki gula alami yaitu laktosa sebagai sumber energi utamanya, sedangkan susu formula biasanya gulanya lebih rendah atau ada gula tapi jenis yang lain gitu. Kemudian kalau ASI sendiri dia punya zat yang bisa menjaga usus bayi tetap sehat, sedangkan susu formula dia punya tapi dia kandungannya tetap tidak sebaik ASI. Untuk vitamin dan mineral sendiri ASI lebih lengkap dan juga mudah diserap oleh tubuh bayi, sedangkan susu formula atau susu lainnya itu dia ada tapi memang ditambahkan atau difortifikasi, tapi tidak semuanya mudah diserap. Kemudian untuk zat besi sendiri, ASI sendiri tuh udah pas jumlahnya, mudah diserap juga, sedangkan susu formula atau susu lain itu lebih banyak tapi susah untuk diserap. Kemudian ASI juga punya zat yang bisa melindungi dari penyakit, sedangkan susu formula enggak punya. Kemudian ASI sendiri bisa
bisa melindungi dari diare, ispa, sedangkan susu lain itu tidak bisa melindungi secara langsung. Kemudian ASI sendiri ini bisa menyesuaikan ya sesuai dengan usia dan juga kebutuhan bayinya, sedangkan susu formula itu tetap dia tidak bisa berubah. Kemudian ASI juga bersih, aman, higienis, sedangkan susu formula ini uh, perlu disiapkan dengan betul-betul supaya aman, supaya higienis gitu. Kemudian ASI sendiri juga gratis selalu tersedia, dan susu formula atau susu lain itu perlu biaya yang rutin, yang mana kita tahu kalau susu formula juga mahal gitu. Kemudian ini adalah kebutuhan gizi bagi ibu menyusui, jadi bukan hanya ibu hamil aja yang kebutuhan gizinya itu harus ditingkatkan, tapi ibu menyusui juga. Dari energi sendiri, ibu menyusui juga perlu ditambah energinya sekitar 330-400 kalori per hari, yang mana energi ini akan digunakan untuk memproduksi ASI dan juga mempertahankan cadangan energi ibu, karena untuk menyusui itu perlu banyak energi. Kemudian protein juga meningkat kebutuhannya sekitar 15-20 gram per harinya, yang mana protein ini nantinya penting dalam pembentukan komponen ASI dan juga pemulihan jaringan tubuh ibu pasca melahirkan. Nah, sumbernya itu bisa dari ikan, daging, telur, ayam, tempe, tahu, dan juga susu. Kemudian lemak itu juga penting sebagai sumber energi dan juga bisa membawa atau membantu penyerapan vitamin larut lemak. Kemudian dia juga mengandung asam lemak esensial seperti DHA dan juga AA yang bisa mempengaruhi kualitas ASI dan perkembangan otak bayi. Dianjurkannya itu dari lemak yang sehat seperti dari ikan laut, kacang-kacangan, biji-bijian, dan juga minyak nabati. Kemudian untuk karbohidrat sendiri dia juga menjadi sumber energi utama bagi ibu menyusui, tapi dianjurkan dari karbohidrat kompleks seperti nasi, umbi-umbian, jagung, dan juga serealia. Kemudian vitamin dan mineral juga penting seperti zat besi untuk mencegah anemia ibu, kalsium untuk menjaga kesehatan tulang ibu, vitamin A juga untuk meningkatkan kualitas ASI dan imunitas bayi. Kemudian vitamin B kompleks untuk mendukung metabolisme energi, dan yodium dan zinc itu penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan bayi. Kemudian cairan juga penting sekali, di mana ibu menyusui itu punya kebutuhan cairan yang lebih banyak, yaitu sekitar 2,5 sampai 3 liter per hari, yang mana biasanya orang normal itu butuhnya hanya 2 liter per hari atau 8 gelas. Nah, ibu menyusui lebih banyak lagi, yaitu sekitar 2,5 sampai 3 liter per harinya. Kemudian bagaimana kalau misalnya kekurangan cairan? Nah, ini bisa menurunkan kenyamanan dan juga kelancaran dalam menyusui. Ini adalah prinsip pola makan seimbang saat laktasi. Yang pertama itu konsumsi makanan beragam dari semua kelompok pangan, karena setiap bahan makanan itu punya kandungan zat gizinya masing-masing yang berbeda-beda, jadi sangat dianjurkan untuk makan beragam supaya kebutuhan zat gizi kita itu bisa terpenuhi dari berbagai macam bahan makanan. Kemudian harus memenuhi kebutuhan energi dan protein sesuai dengan peningkatan kebutuhan laktasi seperti yang tadi. Kemudian bisa diutamakan dari sumber protein hewani untuk kualitas zat gizi juga, dan bisa batasi makanan yang terlalu tinggi gula, garam, dan juga lemak jenuh. Kemudian makan teratur, 3 kali makan utama, kemudian selingannya bisa 2-3 kali. Kemudian penting juga untuk menjaga kebersihan makanan dan juga keamanan pangan, dan penting juga untuk melanjutkan ASI eksklusif hingga 6 bulan dan menyusui sampai 2 tahun atau lebih. Nah, ini ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi produksi ASI. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu dari faktor hormonal dan fisiologis. Jadi dalam produksi ASI itu ada 2 hormon yang berperan, yaitu prolaktin dan juga oksitosin. Kalau hormon prolaktin ini dia bisa mengatur produksi ASI yang akan meningkat bila payudaranya sering dikosongkan, mungkin diperah atau disusui gitu ke bayinya. Nah, kalau oksitosin dia juga bisa mengatur untuk pengeluaran ASI yang peningkatannya itu bisa dipicu dengan isapan bayi dan juga kondisi ibu yang rileks.
Ada juga namanya pijat oksitosin, jadi dia fungsinya itu untuk meningkatkan produksi hormon oksitosin. Jadi dipijat lembut aja di bagian punggung belakang sampai ke bawah supaya ibunya menjadi rileks dan hormon oksitosinnya bisa diproduksi nya meningkat gitu. Kemudian frekuensi menyusui juga mempengaruhi produksi ASI karena semakin sering menyusui produksi ASINya juga bisa meningkat. Nah, biasanya menyusui itu sebanyak 8 sampai 12 kali per hari. Kemudian untuk pelekatan bayi sendiri yang ini juga penting supaya rangsangan produksi ASINya juga baik. Kemudian kondisi medis ibu juga mempengaruhi produksi ASI seperti gangguan hormon, kontrasepsi estrogen, merokok, dan juga alkohol yang bisa menurunkan produksi ASI. Nah, ini selanjutnya adalah faktor perilaku dan juga psikologis. Yang pertama itu dukungan keluarga dan lingkungan. Jadi penting untuk keluarga ibu menyusui dan juga lingkungan itu bisa menciptakan suasana yang bisa mendukung ibu hamil tuh menyusui dengan rileks gitu. Yang mana dia bisa meningkatkan keberhasilan dan juga motivasi dalam menyusui. Stres dan kelelahan juga bisa menurunkan produksi ASI karena dia bisa menghambat hormon oksitosin dan juga menurunkan produksi ASI. Jadi diharapkan ibu-ibu yang sedang menyusui ini bisa meredakan stres ya atau kelelahannya dengan mencari kegiatan yang lain misalnya supaya stresnya hilang dan juga istirahat yang cukup supaya tidak kelelahan. Kemudian keyakinan dari diri ibu juga bisa mempengaruhi produksi ASI. Jadi misalnya ibu harus percaya kalau misalnya ASI itu udah cukup untuk kelancaran dalam menyusui. Kemudian pemberian formula yang terlalu awal atau terlalu dini itu bisa mengurangi isapan bayi dan menurunkan produksi ASI juga. Nah, terakhir ini adalah faktor gizi dan juga gaya hidup. Tentunya dari asupan gizi dan kalori, dia memang meningkat selama menyusui. Jadi diusahakan untuk selalu mencukupi kebutuhan zat gizi yang memang ditujukan untuk ibu menyusui. Kemudian kecukupan cairan, karena jika ibu dehidrasi itu juga bisa menurunkan produksi ASI. Kemudian penggunaan DOT dan empeng juga bisa mengganggu pelakatan dan juga rangsangan ASI. Nah, ini adalah 4 kunci posisi menyusui yang benar. Seperti yang pertama itu kepala dan badan bayi itu membentuk garis yang lurus, kemudian wajah bayi itu menghadap ke payudara dan hidungnya itu berhadapan dengan puting susu ibu. Kemudian badan bayi juga harus dekat ke tubuh ibu dan ibu bisa menggendong atau mendekap badan bayi secara utuh. Nah, ini adalah gambar posisi menyusui yang bisa ibu terapkan. Nah, kemudian ini adalah perlekatan menyusui yang benar. Ada 4 juga di mana bayi harus dekat dengan payudara dan mulutnya itu perlu terbuka lebar. Kemudian dagu bayi itu harus menyentuh payudara dan bagian areola bagian atas itu harus lebih banyak terlihat dibanding yang di bagian bawah mulut bayi. Dan bibir bayinya ini harus terlihat doer. Nah, itu baru yang perlekatan menyusui yang benar. Seperti pada gambar. Nah, ini adalah tips dalam menyimpan ASI perah. Jadi wadahnya itu bisa dari botol kaca atau plastik food grade atau memang kantong khusus ASI perah. Ditutup rapat supaya tidak ada kontaminasi dan perlu dikasih label atau tanggal serta jam pemerahan. Kemudian untuk durasi penyimpanannya, kalau misalnya di suhu ruang itu bisa sampai 4 jam, kalau di cooler bag atau dengan ice pack itu bisa sampai 1 jam, kalau di kulkas atau chiller itu bisa 3 sampai 4 hari, kalau di freezer itu bisa 2 minggu sampai 3 sampai 6 bulan. Nah, cara memberikan ASI perah yang memang sudah disimpan, misalnya ASINya beku, nah itu perlu dicairkan di dalam kulkas selama-laman atau rendam botol di air hangat. Kemudian penting banget untuk tidak memanaskan ASI perah di microwave. Kemudian yang udah dicairkan itu tidak boleh dibekukan kembali, jadi supaya kandungan gizinya juga tidak berubah. Kemudian
ASI yang sudah diminum bayi itu harus dihabiskan dalam waktu 1-2 jam. Jadi supaya kualitasnya tetap terjaga dengan baik. Nah, itu tadi serba-serbi tentang ASI. Nah, selanjutnya kita bahas ke makanan pendamping ASI atau MPASI. Jadi, poin pentingnya adalah MPASI ini bukan makanan yang menggantikan ASI, tapi dia mendampingi ASI. Jadi, ASI tetap harus diberikan sebagaimana tetap diberikan juga MPASI gitu. Jadi, MPASI ini adalah makanan atau minuman selain ASI yang mudah dicerna untuk bayi, dan diberikannya itu mulai usia 6 bulan. Jadi tepat setelah diberikan ASI eksklusif langsung diberikan MPASI setelah dia usianya 6 bulan. Ya, biasanya MPASI ini bisa diberikan kepada bayi jika bayi itu udah bisa duduk dengan leher tegak, mengangkat kepala tanpa bantuan, kemudian menunjukkan ketertarikan nih terhadap makanan seperti meraih atau memperhatikan makanan, misalnya ibunya lagi makan terus bayinya terlihat tertarik, terus terlihat lebih lapar, masih gelisah atau tidak tenang meskipun sudah dapat ASI secara rutin. Nah, biasanya tanda-tanda ini muncul ketika bayi itu sudah 6 bulan. Nah, ini adalah tabel pemberian MPASI yang mana dari mulai kebutuhan energinya, teksturnya, frekuensinya, dan porsinya itu meningkat seiring dengan bertambahnya usia mereka. Untuk usia 6-8 bulan, kebutuhan energinya masih 200 kalori per hari. Teksturnya itu bubur kental sampai makanan lumat. Jadi buburnya itu kental, jadi ketika disendok dan sendoknya dimiringkan, itu makanannya tidak langsung tumpah, tidak langsung menetes. Nah, itu adalah tekstur yang sudah benar. Kemudian frekuensinya itu 2-3 kali untuk makanan utamanya, selingannya 1-2 kali. Kemudian untuk porsi tiap kali makannya itu bisa dimulai dari 2-3 sendok makan terlebih dahulu dan bisa diberikan bertahap sampai setengah mangkok ukuran 250 ml. Nah, untuk teksturnya itu seperti pada gambar, jadi dia benar-benar bubur yang kental, halus, tapi dia bukan yang cair sekali gitu. Kemudian untuk usia 9-11 bulan itu kebutuhan energinya menjadi 300 kalori per hari dan sudah bisa diberikan makanan cincang atau finger foods atau makanan yang memang dia tuh sudah bisa pegang sendiri dan belajar untuk makan sendiri. Nah, untuk frekuensi makan utamanya sudah meningkat menjadi 3-4 kali, kemudian selingannya 1-2 kali. Kemudian untuk porsinya, untuk tiap kali makan itu sudah mulai meningkat juga sekitar setengah sampai 3/4 mangkok ukuran 250 ml. Contohnya itu pemberian nasi tim. Jadi kalau nasi tim itu kan teksturnya lebih lembek dibanding nasi yang biasa. Kemudian lauknya juga bisa juga diberikan yang cincang. Jadi makanannya sudah mulai ada tekstur. Kemudian untuk dia usianya 12 sampai 23 bulan, kebutuhan energi 50 dia sudah bisa ikut makan keluarga. Nah, cuman perlu diperhatikan bahwa pemberian makan yang berpotensi untuk membuat dia tersedak seperti misalnya kacang-kacangan yang utuh itu kalau bisa dihindari juga supaya dia tidak tersedak gitu. Kemudian untuk tiap kali makannya 3/4 sampai 1 mangkok ukuran 250 ml. Nah, ini eksklusif itu selesai diberikan. Jadi intinya MPASI ini perlu diberikan secara tepat waktu. ASI eksklusif diberikan sampai dia usianya 6 bulan. Nah, ketika dia sudah 6 bulan, MPASI bisa langsung diberikan, di mana ASINya tetap lanjut gitu. Nah, kenapa MPASI ini diperlukan? Karena ketika bayi sudah berusia 6 bulan, ASI itu sudah tidak lagi bisa mencukupi kebutuhan energi dan juga zat gizinya. Maka dari itu perlu dibantu dari makanan yaitu MPASI. Dan di usia segitu, pencernaannya sudah bisa menerima makanan atau minuman lain selain ASI. Kemudian, ASI tetap harus dilanjutkan sampai dia berusia 2 tahun atau lebih karena ASI masih menyumbang energi dan juga zat gizi penting, terutama apabila anak sakit. Kemudian
makannya itu juga diberikan secara responsif. Maksudnya bayi ini perlu diberi makan itu dengan sabar, tanpa paksaan. Kemudian ibu juga harus bisa diusahakan mendorong bayinya tuh untuk makan, bisa juga dengan variasiin rasanya dan juga tekstur apabila misalnya anaknya menolak gitu. Kemudian bisa meminimalkan distraksi dan jadikan eh, waktu pemberian makan ini sebagai momen interaksi antara ibu dan anak. Terus juga perlu diberikan makan itu teratur sesuai dengan jadwalnya. Supaya apa? Supaya anak itu bisa mengenal sendiri rasa lapar dan juga rasa kenyangnya. Seperti itu. Jadi ketika dia lapar dia pasti akan makan. Kalau misalnya dia sudah kenyang dia pasti akan menolak dan itu sudah teratur gitu jadwalnya. Asal ibunya juga memberikan makanannya itu di waktu yang teratur. Kemudian perlu sekali untuk menjaga kebersihan dan keamanan pangan. Alat makannya itu harus dicuci dengan bersih. Kemudian perlu sekali untuk mencuci tangan sebelum makan dengan sabun. Kemudian menghindari botol atau dot, bisa menggunakan cangkir dan juga sendok. Kemudian EPASI juga perlu dikonsumsi segera atau kurang dari 2 jam apabila tidak disimpan dingin supaya mengurangi risiko kontaminasi. Kemudian menerapkan 5 kunci keamanan pangan. Yang pertama itu perlu bersih, kemudian pisahkan. Maksudnya pisahkan adalah memisahkan bahan makanan saat mempersiapkan itu perlu dipisahkan antara makanan yang matang juga dengan makanan yang mentah. Jadi supaya tidak ada kontaminasi silang. Kemudian makanannya ini juga perlu matang, masak matang merata. Kemudian simpannya itu harus di tempat yang aman, wadahnya tertutup, kemudian bahan dan juga airnya juga harus aman, tidak terpapar dengan zat-zat berbahaya. Kemudian kita harus tahu juga kalau misalnya porsinya ini harus diberikan sesuai usianya, alias meningkat seiring dengan meningkatnya usianya. Kenapa? Karena kebutuhan energinya itu kan meningkat seiring bertambahnya usia. Nah, dan perlu diperhatikan bahwa MPASI ini harus padat energi. Jadi sekitar dalam 1 gram MPASI itu perlu ada kandungannya 0,8 sampai 1 kalori. Nah, kalau misalnya kepadatan energinya itu rendah, misalnya dalam 1 gram MPASI itu hanya terdapat 0,6 kalori atau kurang, itu perlu ditambah jumlah makanan per porsinya. Atau bisa juga dengan nambahin makanan khusus atau untuk menutupi kekurangan energi itu. Nah, ini misalnya kepadatan energinya rendah, bisa disesuaikan porsinya. Mungkin yang usianya 8 bulan bisa bertahap diberikan sampai 2/3 mangkok, kemudian 9 sampai 11 bulan bisa 3 sampai 4 mangkok, 12 sampai 23 bulan itu bisa sampai 1 mangkok penuh. Nah, jika bayi udah tidak lagi bisa mendapat ASI, maka perlu tambahan 1 sampai 2 cangkir susu per hari dan juga 1 sampai 2 kali makanan ekstra per hari supaya kebutuhan gizinya itu tercukupi. Kemudian harus ada peningkatan tekstur dan variasi. Kenapa? Kalau makanan bertekstur ini diberikannya tertunda, itu bisa meningkatkan resiko kesulitan makan. Jadi ketika memang dia sudah waktunya diberikan misalnya makanan cincang, ya berikan makanan cincang gitu supaya itu bisa meningkatkan kemampuan dia dalam makan kayak gitu. Jadi biar dia nggak susah makan. Kemudian tekstur MPASI juga perlu ditingkatkan tetap sesuai usianya. Nah, untuk yang bubur kental ini juga sebaiknya tuh cukup kental jadi tidak mudah menetes. Nah, itu adalah tekstur yang tepat. Kemudian makanan juga perlu lebih padat karena dia mengandung energi dan juga zat gizi yang lebih padat serta membantu memenuhi kebutuhan kalori dari makanan yang bergizi termasuk dari sumber hewani. Kemudian frekuensi makan juga meningkat seiring bertambahnya usia karena kebutuhan energi juga meningkat. Kemudian porsi atau jumlah yang mampu dikonsumsi juga meningkat seiring dengan meningkatnya kapasitas lambungnya. Kemudian kepadatan energi makanannya juga mempengaruhi frekuensi makan. Kemudian dia juga harus imbang nih frekuensinya supaya tidak mengurangi asupan ASI. Nah, selanjutnya adalah pemberian makanan beragam. Jadi memang pemberian makanan beragam ini penting bagi bayi. Jadi
Minimal itu tetap harus ada energi, protein, mikronutriennya, kemudian sayurnya, buahnya gitu. Yang mana dia harus bisa melengkapi ASI. Nah, kalau misalnya dia usianya 12 sampai 23 bulan, dia sudah beresiko kekurangan zat besi. Jadi MPASI perlu mengandung sumber zat besi, terutama dari hewani. Kenapa dari hewani? Karena kandungan zat besi yang ada di protein hewani, di makanan hewani itu lebih mudah diserap. Penyerapannya itu lebih bagus ketimbang zat besi yang ada di nabati, kayak misalnya di tahu atau di tempe atau di bayam gitu. Kemudian tapi sumber nabati ini bisa jadi alternatif yang baik juga, tapi dia tidak bisa sepenuhnya menggantikan sumber hewani. Jadi memang prioritas itu dari yang hewani. Kemudian MPASI yang baik itu yang bagaimana? Yang pertama yang padat gizi, kemudian tidak pedas atau asin, jadi gak perlu lagi ditambahin garam, kemudian mudah dimakan, disukai sama bayi, dan juga terjangkau. Itu gak perlu mahal, yang penting dia lengkap. Ada karbo, ada protein, ada lemak, ada sayurnya, ada buahnya gitu. Kemudian makanan itu dikatakan beragam apabila dia minimal terdiri dari 5 dari kelompok bahan makanan gitu. Nah, 8 kelompok bahan makanan ini adalah ASI, serealia, biji-bijian, umbi-umbian, olahan susu, bisa keju, bisa mentega, kemudian telur, kacang-kacangan, buah dan sayur yang kaya akan vitamin A, dan juga buah dan sayur lainnya. Kemudian lemak dan minyak juga perlu ditambahkan untuk meningkatkan energi dan penyerapan vitamin, yaitu sebanyak 30-45% energi. Nah, ini ada yang penting untuk diperhatikan, bahwa sebelum usia 1 tahun ada makanan yang perlu dihindari nih, seperti gula, garam, madu, susu sapi segar, makanan yang mentah atau matang. Kemudian makanan yang bisa beresiko tersedak kayak misalnya kacang tadi ya yang utuh, kemudian makanan yang tinggi merkuri, dan juga jus buah. Selanjutnya adalah fortifikasi dan suplementasi apabila diperlukan. Kalau misalnya MPASI-nya itu berbasis nabati atau memang nabati semua isinya, nah itu biasanya kandungan zat besi dan zinknya itu kurang gitu. Jadi perlu adanya konsumsi fortifikasi atau suplementasi. Makanya itu memang yang dianjurkan itu ada makanan hewaninya. Kemudian fortifikasi MPASI atau suplemen mikronutrien ini diperlukan pada kondisi tertentu, apabila misalnya di daerah rumahnya itu ada keterbatasan pangan hewani gitu. Nah, kemudian kalau saat anak sakit, asupan cairan itu tetap diberikan, ASI juga tetap diberikan sesuai permintaan. Cairan ditingkatkan supaya tidak dehidrasi, kemudian MPASI diberikan dalam porsi kecil tapi sering, kemudian bisa pilih makanan yang lembut, padat gizi, kemudian tetap disukai oleh anak supaya bisa membantu pemulihannya dia. Nah, ini adalah solusi apabila bayi sulit makan. Ini adalah masalah yang sepertinya hampir semua ibu alami, tapi ini sebenarnya adalah kondisi yang sangat wajar terjadi, jadi ibu tidak perlu panik. Nah, solusinya adalah bisa berikan makanan rumahan yang sehat, termasuk di makanan utama ataupun selingannya. Nah, kalau misalnya bayi menolak, itu bisa kasih variasi makanan yang baru secara berulang, hingga 10-15 kali gitu. Jadi ketika bayi menolak, mungkin aja sebenarnya bukan berarti mereka nggak suka gitu. Jadi tetap coba usahakan 10-15 kali. Jadi kalau misalnya udah setelah itu dia nggak suka, mungkin memang dia masih menolak, mungkin memang dia tidak suka. Kemudian sajikan makanan baru sama makanan yang sudah disukai bayi. Kemudian hindari asumsi bayi pasti tidak suka makanan tertentu. Jadi dicoba aja dulu untuk tahu apakah anaknya suka atau enggak. Jadi jangan menduga-duga sendiri. Kemudian bisa berikan finger foods yang sehat seperti buah misalnya, supaya bayi bisa belajar makan sendiri. Kemudian sulit makan ini juga bisa terjadi bukan semata-mata dia nggak suka, tapi bisa jadi karena hal lain. Misalnya dia kenyang, kurang sehat, atau sedang mengekspresikan diri. Misalnya dia mungkin sedang merasa tidak nyaman dan lain sebagainya gitu.
Kemudian kalau misalnya bayi menolak atau marah ketika diberikan makan, itu dihentikan aja. Jadi jangan dipaksa terus untuk makan. Nah, bisa coba 2 sampai 3 jam kemudian, tapi di rentang waktu itu tidak diberi jajanan atau susu di sela waktu. Kemudian jangan paksa bayi untuk makan. Jadi penting untuk orang tua itu peka terhadap tanda lapar dan juga kenyang bayi. Makanya ketika uh, mereka masih uh, pemberian MPASI ini juga jangan terlalu banyak diberikan camilan dan lain sebagainya supaya dia nggak keburu kenyang gitu. Jadi ketika dia udah waktunya makan, dia bisa makan dan habis. Nah, ini adalah dampak pemberian MPASI yang diberikan tidak tepat. Jadi, MPASI ini perlu diberikan tepat waktu. Jadi jangan terlalu awal dan juga jangan terlambat. Kenapa? Kalau MPASI diberikan terlalu awal, dia bisa menyebabkan berbagai masalah seperti wasting dan juga underweight. Kemudian bisa menyebabkan risiko diare, konstipasi, infeksi seperti demam, batuk, pilek. Kemudian yang mana ini bisa dampaknya ke status gizi yang kurang. Karena kalau dia sakit, dia kemungkinan gak mau makan yang akhirnya mempengaruhi asupannya dan ke status gizinya juga. Tapi kalau yang terlalu awal juga bisa meningkatkan risiko overweight dan juga obesitas. Kemudian kalau terlambat juga justru bisa menyebabkan status gizi yang kurang. Kenapa? Karena ketika dia udah usianya 6 bulan, dia udah nggak bisa kan dicukupi oleh ASI aja. Jadi perlu dengan MPASI. Jadi perlu tepat waktu. Kemudian untuk frekuensi MPASI yang kurang, nah ini juga bisa menyebabkan kebutuhan energi dan zat gizinya juga tidak terpenuhi yang akhirnya ke status gizinya juga. Kemudian keragaman makanannya itu rendah, jadi nggak beragam nih, misalnya dia dikasih makannya, nah itu juga beresiko stunting karena asupan energi dan zat gizinya tidak adekuat. Jadi misalnya dia dikasih makannya itu aja. Karena seperti yang saya katakan bahwa makanan kita itu semuanya punya kandungan gizi yang berbeda-beda. Jadi supaya kebutuhan kita bisa terpenuhi dengan baik, perlu untuk konsumsi makanan yang beragam. Nah, itu adalah akhir dari materi kita pada hari ini. Mungkin kepada para peserta terkait materi yang tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin bisa disampaikan melalui kolom chat, atau mungkin kalau misalnya ada yang belum jelas bisa disampaikan melalui kolom chat ya. Apabila takutnya sinyalnya sedang terganggu dan lain sebagainya. Boleh dipersilakan.
Baik, sudah masuk 2 pertanyaan. Yang pertama itu bisa dijelaskan lagi terkait prolaktin ya. Jadi, prolaktin itu adalah salah satu hormon yang berkaitan dengan produksi ASI gitu, yang mana dia fungsinya itu merangsang produksi ASI pada kelenjar payudara setelah melahirkan, terus juga membantu perkembangan kelenjar payudara selama kehamilan. Bahkan dia juga bisa menghambat ovulasi sementara pada ibu gitu, pada ibu menyusui gitu. Jadi bisa sebagai apa ya bahasanya, KB alami gitu. Kemudian dia juga berperan dalam sistem imun dan juga metabolisme, yang mana prolaktin ini bisa meningkat selama kehamilan, selama menyusui gitu. Kemudian saat tidur, saat stres, kemudian saat setelah aktivitas fisik atau rangsangan pada puting ibu. Jadi ketika bayi itu sering disusui, maka hormon prolaktin ini akan meningkat seiring dengan seringnya menyusui bayi gitu. Jadi ketika bayi nyusu, hormon prolaktin ini akan diproduksi lebih banyak sehingga ASI akan dirangsang untuk keluar gitu. Mungkin Ibu, apakah sudah jelas? Baik Ibu, kalau sudah jelas, kemudian selanjutnya pertanyaan berikutnya. Halo Kak, saya Canda ingin bertanya apabila susu ASI Ibu itu tidak bisa keluar, apakah tidak apa-apa diberikan susu pengganti dari orang lain yang juga sedang menyusui? Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya untuk pemberian susu pengganti ini sebenarnya dibolehkan gitu, asal aman dan juga sumbernya gitu. Karena gini, kadang tuh apa ya, ada, kita perlu tahu juga apakah orang pengganti ini status kesehatannya seperti apa gitu. Karena contohnya orang tersebut dia punya HIV. Nah, itu kan kita perlu waspada juga gitu. Jadi kalau bisa cari dari apa namanya? Memang yang sehat, kemudian jadi tidak punya penyakit menular ya, kayak tadi misalnya HIV, misalnya hepatitis atau TBC gitu. Kemudian misalnya ASI dari mereka itu juga disimpannya tuh benar gitu, ditangani dengan benar, disimpannya dengan baik, dengan bersih. Kemudian kalau bisa memang kita tuh udah kenal gitu dengan orangnya, jadi udah tahu asal usulnya gitu. Jadi perlu kenal sekali dengan yang akan memberikan ASI gitu. Jadi perlu hati-hati kalau misalnya nggak tahu kondisi kesehatannya, terus tingkat kebersihan ASI-nya, dan juga kalau misalnya bayinya itu baru lahir atau misalnya prematur, itu sebenarnya lebih beresiko. Jadi kalau bisa penting untuk misalnya produksi ASI kita tidak lancar dan mau dari ASI pengganti ASI yang lain, itu harus kenal betul dengan asal usulnya begitu. Apakah sudah jelas? Baik, kalau begitu mungkin untuk sesi tanya jawab ini dicukupkan karena sudah menunjukkan pukul 5. Sebelum meninggalkan ruangan akan ada pengisian presensi dan juga post test untuk para peserta. Untuk linknya sudah saya berikan di kolom chat. Apabila peserta ada yang belum mengisi pretest, bisa diisi terlebih dahulu pretestnya, lalu diisi presensi dan juga post testnya. Nah, untuk waktu pengerjaannya itu selama 5 menit.
dipersilakan. Baik, untuk waktu sudah menunjukkan pukul 17.12, jadi sudah 5 menit berlalu, maka selesai sudah kegiatan kita pada hari ini mengenai IMD ASI eksklusif dan juga MPASI. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta telah menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan pada hari ini. Untuk para peserta yang belum selesai untuk mengisi pretest ataupun mungkin presensi bisa tetap dilanjutkan, dan untuk materinya bisa diakses melalui link yang sudah saya serahkan di kolom chat. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi nomor saya pribadi untuk diskusi mungkin dan lain sebagainya.
di nomor di bawah ini. Kemudian dari PT Gizi Berdaya Indonesia juga akan ada webinar Bisik Gizi 15 mengenai cegah dan juga atasi kehamilan beresiko atau kehamilan infeksi kehamilan dengan diet anti inflamasi juga, jadi tentang ibu hamil juga di hari Minggu mendatang. Nah, untuk cara mendaftarnya bisa cek di IG @nutriit.id yang tertera di virtual background di sini. Baik, mungkin itu menjadi akhir dari pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih kepada para peserta. Saya Ervina Uliamela Roza, undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi dan juga pelaksanaannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Ibu. Iya, sama-sama para peserta.